zuhri zawalu syams. Maka permulaan waktu zuhur adalah tergelincir matahari. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai' mithlah ghayra dhillil istiwa. Nah, itu dia. Jadi maksudnya waktu zuhur, ya, kita taruh tuncep tombak itu matahari sudah berada di tengah-tengah. Ini namanya garis khatulistiwa. Nah, ini nggak boleh nih sholat. Kenapa? Karena kalau matahari terbitnya dari arah mana? Timur sini ya? Sini timur kan? Berarti kalau timur terbit, bayangannya berada di arah barat terus sampai di tengah, matahari ada di tengah, udah nggak ada bayangan. Geser ke arah barat, bayangan ke arah timur, sedikit kelihatan, di situ waktu zuhur. Nah, udah begitu baru lepas tuh, jatuhin tuh tongkat. Dia berjalan terus sampai di sini. Nah, di sini udah nggak ada bayangan. Udah nggak ada bayangan, ini namanya waktu haram untuk kita sholat. Udah nggak boleh lagi sholat zuhur di sini. Waktu hurmah. Tuh, ya. Tambah sedikit kelihatan bayangan, masuklah waktu asar. Maka disebut wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai' mithlah ghayra dhillil istiwa. Walaha waktu fadilatin awwaluhu wa huwa bi an ishtagila ba'da dukhulil waqti bi asbabis shalah. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan al-walul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Kapan dikatakan waktu yang permulaan? Nah, disebut yaitu waktu fadilah. Waktu yang kita kalau berbuat itu dapat keistimewaan, ya, kemuliaan. Awaluhu bi an yashtagil ba'da dukhul waqti bi asbabis shalah. Nih seperti sekarang. Ini waktu Isya misalnya jam 7:10. Masuk waktu Isya. Ya. Maka kita langsung wudu. Habis wudu kita pakai baju yang rapi. Pakai baju itu yang rapi, ngadep Tuhan kita, bukan ngadep tukang ikan, bukan. Ya, pakai bajunya udah jelek, peci udah 2 bulan gak cuci-cuci. Kain udah ditambal 17 kali. Yang rapi, yang bersih. Peci yang putih, nggak apa-apa pakai peci putih. Orang manggil kita Pak Haji, nggak apa-apa. Insya Allah Nabi Allah Khidir tuh panggil, nggak apa-apa. Pakai siwak, rapi, minyak wangi. Nah, itu maksudnya sibukin diri buat itu dulu. Ketika masuk ke waktu sholat begitu dulu tuh. Udah selesai itu apa? Langsung kita adzan. Nah, nanti kita akan praktek adzan. Ya. Nanti satu jamaah Anda mau lihat cara adzan yang benar. Ini banyak adzan salahnya banyak. Di antara salahnya banyak, adzan dilantunin kayak lagu Quran, lahan. Jadi adzannya pakai kayak nada Quran. Ini bukan Quran, ini adzan. Ya. Nah, nanti dari sunnah-sunnahnya, iqomatnya juga harus kita pahamin. Yang adzan dia, yang iqomat yang diganti-ganti. Yang adzan dia, yang iqomat juga dia. Nah, ini di antara sebab menyibukkan datangnya waktu sholat dengan adzan dan iqomat. Wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya, itu dikatakan waktu fadilah. Yang kedua, ikhtiar ila akhiri, waktu ikhtiar. Artinya setelah itu, setelah kita sibuk udah sholat, nah misalnya begini kita takdirkan wudu, berapa menit wudu? 5 menit taruh. Terus azan berapa menit? 5. Terus sholat sunnah berapa? 3 menit. Iqomat semenit, misal jumlah 15 menit. Sholat tambah lagi berapa menit? 5 menit, 20. Nah, jadi gini, dari awal waktu jam 7:10 ditambah 20, jam berapa itu? 7:30. Nah, itulah masuk waktu ikhtiar. Tuh, maka disebut waktu ikhtiar. Artinya apa? Artinya agama membaguskan pula kita sholat di situ waktu masih dibagusin.
waktu ikhtiar. Ya itu kiasin juga tuh, ntar maghrib begitu juga. Maghrib ya kalau jam 6 setengah 7-nya itu masih waktu ikhtiar, masih bagus juga. Ya. Wa udhrin wa huwa waqtul asri liman yajma'. Nah, ada waktu udzur. Artinya apa? Di waktu zuhur kita nggak ngerjain, tapi kita ngerjain waktu asar. Itu ketika jamak takhir. Ketika jamak takhir, nah waktu asar kita lakuin. Sholat zuhur, di waktu zuhur kita sholat zuhur gak? Kagak. Tapi nanti di waktu asar kita melakukan jamak takhir. Mana dulu? Asar dulu apa zuhur dulu? Zuhur dulu. Zuhur. Nah, tapi nggak wajib. Zuhur boleh, asar boleh. Tapi sunnahnya zuhur dulu, baru waktu baru sholat asar. Ini ketika kita sholat di waktu asar ya. Nah, wa darurah bizawalil mani'. Nah, darurah. Apa waktu darurah? Ini orang gila. Ayat. Orang gila, orang ayat ya, akalnya hilang kan? Nah, tiba-tiba dia baru sadar 5 menit sebelum asar. 5 menit sebelum sholat langsung buru-buru gitu. Kalau emang mungkin dia keluar mani, biasanya kalau orang ayan itu biasa begitu, keluar mani. Bokma ale biasa keluar mani. Mandi dulu. Udah, kalau emang mandi pas lagi takbiratul ihram udah keluar waktu apa? Waktu zuhur, maka nanti dia qadha. Dia waktu qadha. Cuma gini, kalau kita dapatkan kita lagi sholat Allahu Akbar, di pertengahan sholat kita itu masuk datang waktu kedua, terusin nih kayak sekarang isya nih lagi Allahu Akbar, azan isya, terusin, jangan dibatalin. Cuman itu namanya qadha, bukan ada, itu namanya qadha. Wa hurmah bi an yaqba'uha kharijil waqti. Ini kebanyakan kita nih ya, tangguhin. Makanya disebut wailun lil musallin. Tuh, maka itu tangguhin. Ini tangguhin minal kabair. Gimana kita tinggalin? Tangguhin dengan tanpa sebab. Beda kalau tangguhinnya dengan sebab. Apa di antara tangguhin yang boleh? Di antara tangguh yang boleh kalau kita nunggu untuk dapetin jamaah. Kita sendiri ya bisa sholat. Tapi kalau kita nunggu sampai jam berikutnya, sejam berikutnya datang tuh orang untuk ngerjain sholat berjamaah, maka afdolnya kita tangguh. Jadi nggak semuanya tangguhkan waktu itu tercela, ada beberapa sebab. Ya. Wa awwalul waqtil asri, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna